Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya David Simbolon dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24001 dari angkatan 24. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktikum ke-6 dari pemrograman prosedural, dimana tentang array state. Dimana itu yang pertama array state yang pertama itu tujuan fungsi ini dibuat untuk mencari nilai minimum dan maksimum dari sebuah integer. Nah, jadi kalau parameter fungsinya itu digunakan integer array adalah pointer ke array integer yang ingin dicari minimum dan maxnya. Integer n adalah jumlah elemen dalam array. Baru integer min adalah pointer ke variabel untuk menyimpan nilai minimum. Kalau integer maksimum itu untuk menyimpan pointer ke variabel untuk menyimpan nilai maksimum. Nah, kalau untuk prosesnya itu nanti min sama dengan max sama dengan array 0 itu menginisialisasi dengan elemen pertama array. Nah, ini penting karena supaya bisa dibandingkan dengan elemen-elemennya di loop nanti. Loop untuk mencari nilai min dan max itu yang ini. Nah, nanti memulai dari indeks ke-1 karena elemen ke-0 sudah digunakan sebagai inisialisasi. Nah, untuk setiap elemennya itu jika nanti lebih kecil dari min, maka nilai terupdate itu masuk ke min. Jika lebih besar dari max, maka update nilai ke max. Dan selanjutnya itu array state yang kedua. Nah, ini file header ini digunakan untuk mendeklarasikan fungsi cari min max agar dia gampang ataupun bisa digunakan di berbagai file C. Nah, jadi file C yang lain tanpa harus mendefinisikannya ulang. Nah, jadi kalau yang headernya ini kalau file header ini tujuannya itu supaya gampang dia, jadi tidak usah berulang-ulang. Nah, dan selanjutnya itu untuk main C ini digunakan fungsi program ini digunakan untuk menerima input jumlah elemen array, menerima elemen array dari penggunanya, baru menghitung nilai minimum dan maksimum dari elemen-elemen tersebut. Nah, nanti kalau untuk menampilkan hasilnya itu kita akan dibuat di copy code edit. Nanti kita mulai dari penjelasan kodenya itu include stdio.h ini digunakan untuk input output seperti printf dan scanf. Nah, kalau include array sth itu digunakan untuk mendeklarasikan fungsi dari min max dari header buatannya sendiri. Nah, dan selanjutnya itu kalau untuk integer n, yang ini integer n, printf masukkan jumlah elemen scanf %d dan n digunakan untuk meminta pengguna untuk masukkan jumlah elemen array. Jadi scanf itu nanti digunakan untuk menyimpan input pengguna ke variabel n. Nah, yang selanjutnya itu membuat array r yang nr ini n itu digunakan untuk membuat r sebanyak n elemen. Jadi nanti integer array-nya itu akan dibuat sebanyak n elemen yang diminta. Nah, untuk menggunakan fitur variabel length array yang diperbolehkan di C99 yang dimana itu beberapa compiler C modern. Nah, untuk yang ini printf masukkan elemen for in i sama dengan scanf %dnri itu digunakan untuk perulangan untuk menerima input elemen array dari pengguna satu persatu. Nah, yang selanjutnya itu ini integer min max ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel min dan max untuk menyimpan hasil. Nanti memanggil fungsi dari cari min max itu untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari sebuah array. Nah, menggunakan alamat variabelnya itu min dan max itu agar bisa dimodifikasi di dalam fungsi. Nah, nanti terakhir itu return 0 ini berarti untuk mengakhiri fungsi main di mana itu return 0 berarti program yang sudah selesai. Nah, selanjutnya itu yang ini tujuan program ini digunakan untuk menerima input elemen. Jadi nanti itu akan membuat matriks 3x3 untuk menghitung jumlah seluruh elemen dalam matriks
menggunakan fungsi total matrix, menampilkan jumlah total dalam elemen tersebut. Nah, kalau ini tadi integer main ini digunakan gimana namanya? Untuk membuat matriks 3 kali 3 mendefinisikan deklarasi matriks 3 kali 3, lalu membuat array 2 dimensi berukuran 3 baris dan 3 kolom, yaitu matriks 3 kali 3. Nanti untuk setiap elemennya itu akan diisi oleh pengguna nanti melalui inputnya. Nah, selanjutnya itu untuk printf, masukkan elemen matriks 3 kali 3 for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari 3, i plus plus, for int j sama dengan 0, lebih kecil dari 3, j plus plus, scanf, %d, dan mat i, j, input elemen matriks. Nah, itu digunakan untuk perulangan 2 tingkat, yang dimana itu nested loop, yang dimana untuk membaca 9 elemen dari matriks atau baris 9 elemen dari matriks 9 elemen dari matriks baris kali kolom atau 3 kali 3. Setiap elemen disimpan dalam matriks. Dan selanjutnya itu integer total atau total matriks itu mat 3 itu untuk pemanggilan fungsi total matriks. Nanti printf total elemen %d, n, dan totalnya itu. Gimana ya? Untuk itu digunakan nanti untuk menampilkan jumlah seluruh elemen matriks. Nah, ya singkatnya ini untuk jumlah dari seluruh elemen matriks. Nanti rectangle ini digunakan untuk program yang sudah selesai. Nah, selanjutnya itu main nc, yang dimana itu yang ini itu sebenarnya digunakan untuk menerima input dari sejumlah nama user, menyimpan nama-nama tersebut dalam array pointer, lalu membebaskan memori yang akan digunakan. Setelah itu penjelasan baris per baris, yang dimana itu untuk baris std_h itu fungsi untuk make lock dan free. Yang selanjutnya itu untuk stdio.h itu untuk output atau input printf dan scanf. Untuk string.h itu digunakan untuk fungsi manipulasi string seperti strlen dan strcpy kalau nggak salah. Nah, yang selanjutnya itu nama list itu yang terakhir digunakan header buat sendiri untuk mendeklarasikan fungsi cetak nama. Nah, integer main yang paling atas itu integer main yang ini integer jumlah printf, masukkan jumlah nama, scanf, %d, dan jumlah. Meminta sejumlah nama yang ingin dimasukkan. Nanti itu akan disimpan dalam sejumlah variabel c. Jadi misalnya itu char name itu sama 10, yang dimana array menyimpan pointer nama itu sebanyak 10 karakter. Yang selanjutnya itu for int i lebih kecil dengan 10, i lebih kecil dari jumlah, i plus plus, char buffer 50, printf nama ke %d, i plus 1, %s, buffer. Nanti itu digunakan untuk menggunakan array buffer sementara untuk menyimpan input sementara. Jadi input yang disimpan itu sementara sebelum nanti keluar dari input yang permanen yang akan dikeluarkan setelah output. Yang selanjutnya itu untuk apa ya? Nama i malloc strlen buffer plus 1 strcpy nama i buffer. Nah, itu digunakan untuk mengalokasikan memori baru dan untuk menyalin string. Nah, jadi alokasi memori sepanjang string ditambah 1 untuk karakter null. Untuk karakter null, strcpy itu digunakan untuk salin isi buffer dalam memori yang baru dialokasikan. Nanti hasilnya itu nama i berisi string yang hasil input yang tersimpan secara dinamis. Nah, cetak nama ataupun nama jumlah memanggil fungsi cetak nama untuk mencetak daftar nama. Fungsinya dideklarasikan di nama list.h yang diimplementasikan di nama list.c. Nah, nanti terakhirnya itu for in integer ini jumlah i plus plus free nama-nama untuk membebaskan memori yang dialokasikan. Jadi setelah selesai digunakan memori yang sudah dialokasikan dengan maclock
harus dibebaskan dengan free. Ini untuk mencegah dari memory leak. Dimana itu yang terakhir itu return null yang dimana kan itu menandakan akhir dari fungsi main. Yang selanjutnya itu main c.s.c itu tujuan program ini mirip seperti yang sebelumnya, yaitu menerima input dari sebuah string pengguna, menyalin string, membalik string, dan menampilkan hasil salinan dan hasil dari setelah dibaliknya. Jadi kalau untuk apanya itu nanti integer main char str sama 100 copy 100 ini digunakan untuk array menyimpan string asli dan salinan, yang dimana stringnya itu sebanyak 100 itu untuk menyimpan string inputan dari user, dan kopinya 100 juga menyimpan salinan string dari str. Nanti yang selanjutnya itu printf masukkan string scanf str itu dimana itu input yang digunakan string dari user untuk yang dimana digunakan dari user untuk memasukkan string atau input stringnya. Sama juga yang di bawah itu, yang dimana itu untuk menyalin string ke kopinya. Nah, kalau untuk balik string copy itu print setelah dibalik %s per n itu copy. Yang dimana itu untuk memanggil balik string salinan, yang dimana itu fungsi balik string untuk memanggil string copy secara langsung. Nah, hasil pembalikan akan disimpan di copy itu sendiri, lalu mencetak hasil itu dan melalui mencetak hasil setelah itu nanti dibaliknya. Nah, return null sama seperti biasa itu menandakan program yang sudah selesai. Yang selanjutnya itu matriks Excel ini digunakan fungsi total matriks yang digunakan untuk menghitung jumlah elemen dari sebuah matriks yang ukurannya masih tetap 3 kolom, 3 kali 3. Nah, untuk integer total matriks match ini yang sampai ke mat 3 ini, integer berbaris, itu digunakan untuk gimana ya? Ini adalah pointer yang digunakan untuk array berisi 3 integer, artinya parameter ini menunjukkan ke matriks dengan 3 kolom per baris. Nah, integer baris ini menunjukkan berapa banyak baris dalam matriks. Nah, yang selanjutnya itu jadi kalau mat EI itu belum, yang masih atasnya itu integer for i ini, for integer sampai sini itu digunakan untuk penjelasan dua for loop yang dipakai masih setiap elemen matriks satu persatu, yang dimana mat plus i artinya pindah ke baris ke i, dimana mat i plus j artinya pindah ke kolom ke j, yang dimana baris ke i lalu diambil nilainya. Jadi matrix plus i plus j adalah cara pointer style untuk mengakses matriks i dan juga matriks j. Nah, yang selanjutnya itu yang untuk headernya ini, yang header matriks ini digunakan untuk berisi deklarasi fungsi yang biasanya digunakan fungsi file cd yang di file lain, itu untuk header dari matriks yang di atas ini. Yang selanjutnya ini nama list.c ini fungsi cetak yang digunakan untuk mencetak daftar nama mahasiswa yang disimpan di mana ya? Dalam array pointer. Dalam array pointer. Nah, untuk void cetak nama char array integer jumlah array yang berisi pointer ke string atau nama-nama mahasiswa. Jadi jumlahnya itu jumlah nama yang akan dicetak. Jadi seberapa banyak input yang dimasukkan itu adalah seberapa banyak dari output yang akan digunakan. Yang selanjutnya itu copy untuk for in ini digunakan untuk menerapkan perulangan sebanyak jumlah dan digunakan untuk mencetak setiap nama dalam format. Nanti formatnya itu satu itu nama pertama, yang kedua itu nama kedua dan seterusnya. Jadi kalau tiga nama ketiga dan juga seterusnya. Yang seterusnya itu nama list.h ini digunakan untuk header dari apa yang sebelumnya itu. File nama list ini untuk header file untuk mendeklarasikan fungsi cetak nama, yaitu fungsi inner nama list untuk dari array string. File ini digunakan header guard untuk indef dan define indif
untuk mencegah duplikasi saat file di include lebih dari sekali dalam program. Dengan adanya duplikasi ini, file C ini biasanya seperti main C dan yang lainnya dapat menggunakan cetak nama tanpa perlu mendefinisikannya ulang. Yang selanjutnya itu string ls.c itu tujuan program ini mirip file ini diimplementasi dua fungsi manipulasi string yang menggunakan pointer, di mana salin string ini digunakan untuk menyalin isi string ke sumber tujuan. Nah, tujuan dari menyalin isi string ke src ataupun sumber source yaitu ke dst atau tujuan secara manual menggunakan pointer. Nah, kalau while src sampai dstv ini digunakan untuk src yang akan bernilai 0 atau false jika sudah mencapai address string. Nah, jadi untuk setiap karakter dari src disalin ke dst lalu kedua pointer akan digeser. Nah, jadi kalau src itu setiap karakter dari src disalin ke dst lalu ke kedua pointer digeser. Setelah semua karakter disalin ditambahkan karakter 0 untuk menandai akhir string. Nah, yang selanjutnya itu untuk void body string ini sampai str ini digunakan untuk gimana? Akhirnya itu digeser sampai akhirnya itu awalnya itu menunjukkan ke awal string dan akhirnya itu digeser sampai ke akhir string 00 lalu mundur satu langkah untuk mencapai ke karakter terakhir. Yang selanjutnya itu untuk while akhir plus plus dan akhir minus minus ini digunakan untuk mundur satu langkah untuk menuju karakter terakhir. Yang selanjutnya itu yang paling terakhir itu while sampai akhir minus ini digunakan untuk menukar karakter dari depan dan belakang secara pasangan. Proses akan terus berlanjut dari awal sampai akhir bertemu di tengah. Yang selanjutnya itu untuk headernya ini digunakan untuk header di atasnya dari file file dari string.c. Nah, deklarasi dua fungsi string yaitu salin string dan balik string. Fungsi salin string digunakan untuk menyalin string dari sumber SST ke tujuan DST, sedangkan balik string digunakan untuk membalik urutan karakter dalam string. Nah, untuk mengcompile-nya itu kita akan menggunakan compile dengan sesuai dengan modul yang sudah diberikan. Nah, ini dia. Nanti tadi sudah saya compile, jadi ini sudah berhasil. Jadi kita coba main, ini masukkan jumlah elemen. Nah, coba kita buat main. Nah, ini kita masukkan jumlah elemen itu 5. Dan masukkan elemennya itu nanti 80, 75, 90, 80, 75, 90, 85, 70. 85, 70. Nah, nanti ini nilai maksimum minimumnya 70 dan nilai maksimumnya itu 90. Nah, jadi Pak, untuk selanjutnya itu jadi untuk selanjutnya itu kalau contohnya nanti kita buat jumlah elemennya itu contohnya kita buat jumlah elemennya 8. Nah, kalau kita masukkan 10, 30, nah sebentar kita ulang, kita buat masukkan elemennya 4. Nanti kalau contohnya kita masukkan masukkan elemennya itu 90, 89, 78, 79 dan 90. Nanti kalau contohnya kita enter, nanti akan keluar nilai minimumnya 79 dan nilai maksimumnya 90. Nah, itu nih. Jadi Pak, sekian praktikum ke-6 dari saya. Saya David Simbolon, pamit undur diri. Sekian, terima kasih.